Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah secangkir kopi tarot, salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasa aku bikin seminggu sekali dan aku naikinnya setiap hari Sabtu. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik aja, sehat-sehat, lancar-lancar semua. Kalaupun misalnya pada saat ini kalian lagi punya masalah atau kesulitan di dalam macam-macam bidang ya, pastinya setiap kita pasti punya pergumulannya masing-masing, pasti punya battle-nya masing-masing. Em, Selama kita hidup ya, pasti ada aja masalah ya. Tetapi aku selalu berharap untuk kalian semua agar selalu diberikan ketangguhan, kekuatan, kesabaran, ketabahan, kesabaran lagi ya. Dan yang pastinya solusi yang terbaik untuk kalian semuanya. Buat kalian yang nggak ngerti, ini apa sih, pembacaan apa sih, ini secangkir kopi tarot, karena mungkin kalian baru sekali nongkrong di sini ataupun baru menemukan channel aku. Ini adalah pembacaan yang biasanya aku bikin, eh, tapi lepas bebas santai ya, tidak mengacu tertuju kepada zodiak tertentu, elemen tertentu, apalagi individu tertentu. eh, Bulan Juni ini aku tidak ada monthly reading ya, tidak ada readingan bulanan, jadi aku terus sampai nanti bulan Juli aku nyambung lagi. eh, Kalau tidak ada aral melintang. Tapi aku berusaha untuk terus keep up sama Sangkir Kopi Tarotnya ya. Eh, ini pokoknya readingan yang bebas lepas santai, yang energinya ada pada saat ini saat aku membacakan sambil aku minum kopi, sambil aku baca, dan cerita dan message-nya ya ada pada saat ini, yang pada saat ini aku bacain gitu ya. Jadi bisa resonate bisa enggak, seperti readingan pada umumnya sebenarnya ya. Eh, Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik. Jangan dipaksain kalau memang tidak sesuai. Ini berarti bukan readingan untuk kalian, tetapi kalau kalian mau stay di sini, boleh banget, welcome banget ya. Salam kenal untuk kalian semua, juga yang baru hadir, juga salam sejahtera untuk kalian yang selalu setia nongkrong di sini sama aku. Kalau nggak sesuai ataupun nggak cocok dengan akunya, dengan cara aku bacainnya, ataupun dengan apapun yang kalian lihat di dalam readingan ini, ya jangan juga dipaksain ataupun di video aku ya. Ini readingan biasanya agak panjang karena aku emang nggak pernah batesin, ngelimit gitu ya, pembacaan aku tank harus selesai 15 menit atau 10 menit. Enggak, aku kadang-kadang bisa lost sampai sejam, kadang-kadang setengah jam aja, kadang ya tergantung stopnya di mana gitu ya. Gitu. Jadi kalau nggak suka jangan dipaksain ya. Dan terima kasih untuk support kalian yang juga menyampaikan apa ya, energi baiknya, supportnya, dukungannya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih banget ya. Oke, yuk kita mulai pembacaan kita untuk kali ini. Cuman aku tadi pas lagi shuffle, aku ngeliat mungkin pada saat ini buat beberapa dari kamu, yang pastinya ya, ada lah gitu. Tetapi aku tadi ada jump card gitu ya, pas aku lagi shuffling kartu, ada jump card Nine of Swords. Itu menandakan ada banyak sekali pisau-pisau yang ada di kepala. Maksudnya adalah hal-hal yang mengganggu, hal-hal yang mengganggu kamu di dalam pikiran kamu. Dan kadang-kadang ini tidak sepenuhnya, ada yang memang kalian lagi berpikir mengenai situasi dan kondisi yang sedang terjadi gitu ya. Tapi kadang-kadang itu pecah lagi jadi partikel-partikel yang kadang-kadang itu adalah pikiran kita yang bermain, itu pikiran kita yang menggoda, itu pikiran kita yang berasumsi, yang berprasangka, yang tidak ada jadi ada karena kita, oh jangan-jangan ini begini, oh jangan-jangan itu begitu, oh jangan-jangan ini begini. Overthinking gitu ya. Yang tadinya mungkin masalah kita kadarnya 3 4, tapi karena kita membiarkan pikiran kita terus bermain, di mana mungkin situasi dan kondisinya juga belum jelas, dan kalian terfokus kepada masalah-masalah itu, sehingga kadarnya yang tadinya 3 4
bisa jadi 7, 8 atau bahkan lebih gitu loh. Dan ini membuat kalian semakin mungkin tidak bisa melihat situasi dan kondisi kamu dengan jernih juga. Dan itu yang bisa kadang-kadang membuat orang stres gitu ya, sampai depresi, sampai tertekan. Kadang-kadang jadi punya kecemasan yang berlebihan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bisa menghandle pikiran kita, kalau kita tidak bisa fokus, kalau kita tidak bisa konsentrasi. Jadi itu pun perlu kita belajar. Belajar apa? Belajar untuk fokus. Fokus kembali ke tengah, kembali ke center. Karena sering kali pikiran kita, berapa pikiran, berapa ratus, berapa ribu pikiran yang keluar di dalam satu hari itu kan, kalau kita tidak belajar untuk bisa memfokuskan diri kita akan terbawa, terombang-ambing. Dan yang tadinya mestinya kita misalnya ke arah ke kiri gitu ya, kita jadi belok-belok, jadi naik kemana, jadi tersesat, jadi lost, jadi nggak karu-karuan. Dan seringkali hal tersebut yang membuat kadang-kadang kita memberikan reaksi ataupun respon ataupun satu eh, tindakan yang berdasarkan tadi itu pikiran yang ngaco-ngaco itu gitu ya, karena kita nggak bisa mengontrol hal tersebut sehingga kita jadinya berbuat hal yang bisa jadi di kemudian hari kita sesalin ataupun bahkan membawa kita ke dalam masalah yang lebih parah lagi, yang lebih berat lagi gitu ya. Cuman aku juga melihat tadi waktu aku lagi shuffle, buat beberapa dari kamu mungkin sedang ataupun sudah gitu ya, berusaha mencoba menginvestasikan apapun itu yang kalian punya gitu. Dan karena ini adalah readingan general ya, jadi bisa menyangkut macam-macam hal di dalam bidang kehidupan. Cuman memang banyak sekali, sering kali ini nyambungnya balik-balik lagi ke masalah asmara, percintaan. Mungkin itu spesialis spesialis channel ini gitu ya. Kadang-kadang orang bilang, kenapa sih Kak ngomongin cinta, cinta, cinta aja. Tapi kadang-kadang itu tuh saling berkesinambungan gitu loh. Apa yang kita pelajarin di satu bidang ini bisa jadi kita bisa terapkan di bidang lain ya. Tapi ini general ya, bisa menyangkut pekerjaan, bisa menyangkut kadang-kadang dengan cara pandang kita, kehidupan kita secara pribadi ya, maksudnya diri kita sendiri dengan segala kebiasaan cara pandang, cara pikir kita, kebiasaan-kebiasaan atau kelakuan kita gitu ya. Yang kadang-kadang orang tuh suka apa ya, kita bisa konsen banget, kita bisa detail banget dengan apa yang terjadi di luar kita. Tapi kadang-kadang saat itu mengenai diri kita, seringkali kita nggak bisa ngelihat itu dengan detail. Seringkali kita nggak bisa ngelihat itu dengan jelas. Bahkan bukan nggak bisa, tapi tidak mau gitu ya. Karena kita punya kecondongan atau kecenderungan untuk lebih ngelihat yang jelas-jelas itu yang di sekitar kita, yang di depan kita, yang berhubungan sama kita, yang di luar gitu loh. Eh, dan ini mengenai hubungan. Hubungan juga kadang-kadang bukan mengenai hubungan asmara aja, tapi kadang-kadang dengan anggota keluarga, dengan orang tua atau anak gitu ya, ataupun saudara, ataupun teman, rekan kerja dan lain sebagainya. Jadi silahkan diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan, oke? Tapi tadi aku kembali lagi ngelihat kamu mungkin sudah apa ya, sedang ataupun sudah gitu ya, seperti kamu kayak memberikan banyak hal, mencoba, merawat, mendedikasikan diri kamu terhadap satu hal ataupun seseorang. Tapi mungkin pada saat ini eh, ada gangguan-gangguan yang membuat kamu ngelihat kok kayaknya apa yang gue kasih itu percuma. Apa yang gue jalanin tuh percuma. Apa yang gue berikan tuh kok kayaknya percuma. Karena mungkin hal ini hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tetapi aku ngelihat eh, di dalam cerita yang tadi aku lihat, kita belum masuk ke tarotnya, tetapi waktu aku shuffle, ada satu keinginan untuk terus berjuang.
gitu ya. Terus berjuang, terus berjuang untuk terus mendobrak ini, si hambatan ini. Memang dengan sangkutannya Nine of Swords tadi, nah itu yang perlu kita perangi. Kadang-kadang kitanya pun harus bisa peka dan jeli. Ada hal-hal yang perlu kita pertahankan, ada hal-hal yang perlu kita perjuangkan, dan ada hal-hal yang kita pun harus belajar untuk mengakui dan juga melihat, menerima bahwa oh ini bukan buat gue, ini bukan tempat gue, ini bukan jodoh gue. Dan kalau gue membiarkan diri gue untuk terus, berarti gue tega banget sama diri gue sendiri, gitu loh. Tetapi ada hal-hal yang kamu bisa melihat dan ngeliat gitu ya, oh ini patut kok untuk diperjuangkan, ini patut kok untuk diusahain, gitu loh. Nah itu membutuhkan kepekaan dalam kita melihat, karena di dalam perjalanan kita hidup itu pun nggak bisa didikte sama orang lain. Apa katanya dia ya? Apakah aku harus melepas atau kok aku harus bertahan gitu? Kita yang punya koneksi, kita yang punya hubungan dengan hal tersebut ataupun dengan orang tersebut, kita yang bisa menilai dan menimbang apakah ini baik untuk gue ataukah ini hanya merugikan, apakah ini membuat hidup gue lebih berkembang, lebih lebih improve gitu ya, ataukah lebih baik, ataukah ini hanya menjerumuskan gue, apakah ini hanya membuat gue jadi berantakan. Nah itu kita masing-masing harus punya penilaian sendiri. Makanya aku waktu itu sempat ngobrol-ngobrol ya dengan seseorang, dan dia bukan bertekun, tetapi dia nge-hold satu quote gitu ya, satu quote yang dia coba aplikasikan ke dalam masalahnya. Tapi aku hanya mengingatkan bahwa satu quote atau satu kata-kata itu belum tentu bisa di-apply dengan semua masalah, semua situasi, semua individu. Ada yang pada saat ini kondisinya mungkin adalah untuk let go ataupun untuk berserah ataupun untuk melepaskan sesuatu karena hal itu sudah sangat merusak dirinya, merusak hidupnya. Ada yang pada saat itu situasinya adalah jangan menyerah. Nah kitanya sendiri harus pintar, harus bijak dalam melihat situasi dan kondisi yang kita sedang jalani dan hadapin. Apa itu? Nah kitanya sendiri harus bertanya sama diri kita sendiri, sama yang kuasa, sama semesta ini, yang paling berkuasa, yang pemilik hidup ini, yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita tubuh dan jiwa ini. Nah makanya kita pun harus mempunyai hubungan yang baik, bukan hanya dengan orang-orang sekitar kita, tapi punya hubungan yang baik dengan yang memberikan kita hidup, ya, dan kepada diri kita sendiri. Kadang kita lebih bisa ngedengar orang lain dibanding dengan diri kita sendiri. Sering kali begitu lagi ngobrol sama orang bisa asik sekali, seru sekali. Tapi begitu kita cuma sendirian, kita langsung buka-buka handphone, kita langsung coba cari apa gitu ya, coba cari temen. Kita nggak mau mempunyai hubungan yang baik dengan diri kita, sehingga kita jadi nggak bisa dengar apa sih yang sebaiknya gue lakuin, apa sih yang sepatutnya gue lakukan, gitu loh. Akhirnya ya orang nggak bisa mendengar intuisinya, kata hatinya. Kadang-kadang mereka banyak kata hati kita ini berusaha berkomunikasi sama kita, cuman kita terlalu sibuk dengan kecemasan kita, keraguan kita, ketakutan kita, pikiran orang lain, tanggapan orang lain, pandangan orang lain, sehingga kita jadi lupa yang terpenting, gitu ya. Oke. Panjang ya intronya. Oke, yuk kita lihat ada
Pesan dan cerita apa? Seven of Cup dalam keadaan terbalik dan Six of Swords dalam keadaan terbalik juga. Kalau Seven of Cup dalam keadaan terbalik itu adalah satu keadaan yang tadinya, kalau menurut aku ya, apa yang aku pelajari dan dalamin selama ini, Seven of Cup itu dimana orang ini sudah melihat kejelasan. Bisa jadi hal-hal yang tadinya bikin dia bingung, hal-hal yang tadinya bikin dia nggak ngerti, ini bisa mengenai situasi kondisinya ataupun orang yang dealing dengan dia. Dia mungkin nggak ngerti apa sih maksudnya orang ini, apa sih pengennya orang ini, apa sih niatnya orang ini, kenapa sih dia begitu, dan lain sebagainya. Dengan si Seven of Cup dalam keadaan terbalik, kalau yang aku lihat ini sudah kayak kepampang jelas gitu loh gambarnya. Ini loh ceritanya, ini loh situasinya, ini loh keadaannya, orangnya begini. Ataupun ini adalah situasi lain. Misalnya, tadinya kamu terombang-ambing, nggak ngerti, nggak jelas, nggak tahu gimana, aku harus kemana, aku harus ngapain, dan lain sebagainya. Ini masih bingung, frustasi, pusing, dan lain sebagainya. Tetapi saat dia kejungkir balik begini, seperti kamu tahu kan kalau sesuatu yang misalnya ketutup sama mangkok gitu ya, ataupun sama satu tempurung lah apalah, di dalamnya kita nggak tahu apa, kita cuma ngelihat luarnya aja, layernya aja yang bikin kita bisa mikir oh ini itu gitu ya, oh ini tempurung itu, oh ini mangkok itu, tapi kita nggak tahu apa yang di dalamnya gitu loh. Nah ini dengan keadaan ini, dengan si Seven of Cup dalam keadaan terbalik, kalau yang aku lihat, kamu udah melihat itu. Udah melihat itu, udah melihat apa yang di dalamnya. Misalnya, dalam satu situasi dan kondisi yang kamu mungkin hadapi di dalam di dalam hubungan kamu. Kenapa sih orang ini begini, menjauh, dingin, kenapa sih orang. Terus kamu mendapatkan informasi ataupun hal yang kamu ketahui, ataupun bahkan orangnya sendiri yang datang dan mengucapkan ataupun dia tunjukkan dengan sikap dan perilakunya, kadang-kadang perilaku itu atau apa yang dilakukan seseorang itu berbicara lebih keras daripada apa yang dia omongin ya. Jadi harus juga kita bisa membaca hal tersebut. Kita udah tahu gitu loh, ada apa situasi kondisinya, tetapi dengan si Six of Swords dalam keadaan terbalik, mungkin hal ini membuat kamu bisa kaget, bisa terkejut, ataupun bisa jadi nggak tahu harus bagaimana. Nggak tahu harus bagaimana meresponnya. Nggak tahu harus punya perasaan apa, nggak tahu harus mikir apa, nggak tahu harus berbuat apa dengan situasi yang kamu hadapi pada saat ini. Ini kalau yang aku lihat dengan Six of Swords, ini membuat kayak yang tadinya kamu berusaha untuk tenang, kamu berusaha untuk maju, kamu berusaha untuk tegar. Ini tuh kayak sesuatu yang ditunjukin dan bikin kamu ambruk. Kamu yang tadinya kamu berusaha untuk menjaga keseimbangan kamu, dengan ditunjukkannya kebenaran ini ataupun situasi yang sebenarnya di dalam keadaan kamu ataupun di dalam diri seseorang yang mungkin berbanding terbalik dengan apa yang tadinya kamu pikir gitu ya. Yang kamu tadinya pikir oh iya dia mungkin nggak cocok sama gua dan lain sebagainya, tiba-tiba kamu tahu oh dia ternyata udah punya serep gitu ya, udah punya orang lain, dia ternyata waktu itu berpisah sama gua dengan segala alasannya dan dengan tujuan saya mau fokus dulu dalam kerjaan, saya mau fokus dulu di dalam pendidikan, saya mau fokus dulu dalam diri saya, ternyata dia udah sama orang lain.
Itu contoh. Dan ini yang membuat kamu mungkin jadi marah, jadi kecewa, jadi bergejolak lagi. Ataupun misalnya ini bukan hal-hal seperti itu gitu ya. Ini mungkin di dalam pekerjaan kamu. Yang tadinya kamu berusaha untuk maju, terus ada lagi situasi yang kebuka yang membuat perahu kamu jadi oleng lagi gitu. Itu hanya kasus-kasus contoh ya. Star card dalam keadaan tegap ya. Iya, ini tuh seperti kayak kamu udah berusaha menata kembali, punya satu harapan, kamu berusaha healing ya, mungkin buat beberapa dari kamu pergi kemana, kamu berusaha untuk ngerawat diri kamu berusaha untuk ngelakuin hal yang bisa bikin kamu fokus lagi, kamu fokus ke kerjaan, dan kamu lakukan hal tersebut untuk membenahi hidup kamu. Tetapi ini kalau yang aku lihat ada sesuatu yang dibukakan gitu loh. Ya ini kebenaran yang dibukakan yang membuat kamu yang tadinya lagi berusaha tenang, maju ke depan, berusaha maafin, berusaha lupain, berusaha terus untuk ngelakuin yang terbaik, terus tiba-tiba oleng. Ya. Oh, terlalu banyak. Magician. Knight of Swords dalam keadaan terbalik. Iya, kalau yang aku lihat di sini ya, ini bisa jadi buat beberapa dari kamu. Kasusnya adalah orang yang kembali lagi. Orang yang kembali lagi yang tadinya mungkin dia nggak ngomongan sama kamu, dia ngeblok komunikasi sama kamu, dia ya dia melakukan sesuatu yang mungkin menyakiti kamu. Kamu lagi berusaha di tengah-tengah jalan gitu ya, dalam memperbaiki hidup kamu lagi, memperbaiki hati kamu. Lagi ibaratnya ngerapihin tuh pecahan-pecahan untuk kamu lem lagi untuk jadi satu gitu ya. Dengan segala kekuatan kamu. Terus tiba-tiba kamu dihadapkan dengan kenyataan yang bikin kamu goyang. Bisa jadi orang ini kembali berusaha untuk masuk ke dalam kehidupan kamu, ataupun ya berusaha untuk ngeklaim hal-hal yang menurut dia berhak untuk itu. Ace of Wands dalam keadaan terbalik. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kamu tuh kayak sebenarnya mungkin ini emosi gitu loh. Karena kalau yang aku lihat di sini, kamu udah nggak punya gairah gitu loh. Udah nggak punya gairah untuk ngeladenin orang ini, ataupun kamu buat beberapa dari kamu ini adalah satu situasi yang kamu sudah tinggalkan. Misalnya kamu tadinya mungkin berantem atau ribut gitu ya dengan pihak keluarga ataupun dengan teman dan lain sebagainya. Dan kamu berusaha ya udahlah, gue pokoknya fokus dengan diri gue fokus dengan harapan dan impian gue fokus untuk menciptakan hal-hal yang penting buat gue gitu ya. Cuman mungkin buat beberapa ini nggak semudah itu ya. Kadang-kadang kita pikir memaafkan atau berdamai dengan masa lalu, baik itu merupakan satu kejadian, baik itu merupakan orang, itu dapat dilakukan sekali, 2 kali. Ternyata tidak ya. Kenapa? Kadang-kadang kita juga nggak bisa mengatur ataupun mengontrol emosi kita. Kadang-kadang pas kita lagi keinget hal tersebut gitu ya, baik-baik aja, gue santai. Karena apa?
kita pada saat itu kontrol kita lagi bagus, kendali kita lagi bagus, mood kita lagi bagus, semangat kita lagi bagus, kita lagi penuh dengan motivasi dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang untuk nemuin itu apa? Sama kayak kita. Kalau misalnya, tahu nggak? Kalau kita tuh lagi dalam keadaan stamina lagi anjlok, kurang tidur dan lain sebagainya, tiba-tiba gampang gitu kena penyakit dan timbul penyakit yang memang hanya tidur gitu ya di dalam tubuh kita. Sama kayak ini. Berarti masih ada yang perlu kamu beresin. Karena apa? Berarti masih ada yang perlu kamu pulihkan. Berarti masih ada yang perlu kamu maafkan. Berarti masih ada hal yang perlu kamu ampuni. Pengampunan gitu ya. Karena itu nggak cuma bisa sekali, 2 kali. Di saat kita tahu, oh kok ini nge-trigger gue ya, kok waktu gue ngelihat dia misalnya ya, ini keinget mantan gitu ya, kok gue punya perasaan seperti ini, yang tadinya udah baik-baik aja gitu ya, waktu ngeliatku, itu rasanya pengen makan orang gitu kan. Nah berarti butuh lagi mengampuni. Ataupun kesalahan kita mungkin di masa lalu. Aduh kenapa ya gue tuh udah maju ke depan loh. Tapi misalnya pas saat kita ketemu dengan satu situasi dan kondisi yang mengingatkan, bahkan bukan dalam satu fisik yang kembali gitu ya, maksudnya dalam satu wujud yang kembali dari masa lalu ke hadapan kita, tapi mungkin dari satu kejadian yang kurang lebih sama dengan apa yang pernah kita hadapi di masa lalu gitu ya. Ia mengingatkan dengan kesalahan kita, yang apa yang kita perbuat yang membuat kita jadi benci sama diri kita, ataupun kita jadi menyalahkan diri kita terus-menerus gitu ya. Itu yang merupakan trauma-trauma kita, ke-trigger. Terus jadi inget. Terus jadi goyang lagi. Jadi hilang lagi pede kita, percaya diri kita, keyakinan kita, kemauan kita, dan lain sebagainya. Kita mulai goyang lagi. Yang tadinya kita udah punya nih, untuk maju ke depan, untuk terus berjalan, untuk ngelakuin yang terbaik. Begitu kena. Nah itu berarti kita diliatin hal-hal yang gak beres ya, yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam emosi kita, yang perlu lagi kita obatin, yang perlu lagi kita berdamai, memulihkan gitu. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kamu sebenarnya tidak ada keinginan ataupun udah nggak ada gairah gitu ya, ataupun mungkin udah capek untuk dealing dengan hal-hal yang seperti ini lagi. Karena apa? Ini mungkin situasinya bikin kamu tuh jadi apa ya? Jadi nggak bergairah gitu loh. Males. Cuman ini membuat kamunya goyang ataupun gentar. Three of Pentacles dalam keadaan terbalik. Oke, kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu, ini tuh seperti kayak orang yang aku gambarin ya. Kamu sempat punya satu harapan. Kamu sempat kayak punya gimana ya cara ngomongnya? Kayak kamu sempat yang namanya punya keyakinan gitu ya, punya harapan terhadap apa yang kamu inginkan, punya energi yang baik, kamu ngerasa yakin akan sesuatu. Tapi kalau yang aku lihat di sini, tantangannya adalah pada saat ini di mana kamu mungkin dihadapkan dengan situasi yang bikin kamu
jadi gentar lagi, jadi ya itu goyang lagi. Mungkin kamu ngerasa stuck, mungkin kamu kayak di rewindin gitu loh, hal-hal di masa lalu yang bikin kamu jadi ngerasa takut lagi, khawatir lagi, nggak percaya diri lagi, dan nggak percaya juga dengan apapun yang kamu kerjakan, nggak percaya akan mungkin semesta dan yang kuasa. Dan di sini dengan Three of Pentacles, apa yang kamu lakukan tuh jadi kayak rasanya gitu ya, rasanya kayak kamu pengen tinggalin, ataupun rasanya kayak kamu pengen udahin, rasanya kayak percuma deh, kok kayaknya gini-gini terus, kok kayaknya nggak ada kemajuan, kok kayaknya gua ketemu lagi dengan hambatan-hambatan ini sih. Di dalam hidup, selama kita hidup, kita akan selalu ada tes, ada ujian, ya. Ini bisa datang dari segala arah, dari segala penjuru, ya. Karena apa? Hidup kita nggak flat. Apalagi saat kita adalah orang yang ingin berkembang. Banyak banget ujiannya. Apalagi saat kita ingin jadi lebih baik. Banyak banget ujiannya. Dan banyak hal, situasi, dan orang-orang yang memang hadir ke dalam kehidupan kita untuk memproses kita. Yang kalau kita tekun dan kalau kita terus mau belajar, tidak menyerah, kita akan berproses menjadi lebih baik, lebih berkembang, lebih maju dari yang sebelum-sebelumnya. Karena apa? Setiap pengalaman, setiap pelajaran dalam hidup ini itu membuat kamu berkembang, membuat semakin baik, semakin bijak, semakin pintar, semakin mandiri gitu kan, kalau mau. Tapi kalau kitanya leha-leha, kitanya males, kitanya nggak mau, kitanya juga nggak mau belajar gitu ya, akhirnya kita ngelakuin hal yang udah jadi default aja. Ya udah, kalau misalnya gue ketemu A, gue akan ngelakuin B, default aja. Karena apa? Enggak selamanya 1+1 itu 2 di dalam kehidupan gitu loh. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi, dan kita harus bisa juga fleksibel di dalam menghadapi situasi-situasi tersebut gitu loh. Enggak satu cara bisa kita pakai dari umur 0 sampai umur 70 tahun misalnya. Enggak. Kadang-kadang kita ketemu dengan orang yang tipenya A, kita harus pakai misalnya cara yang X. Kita ketemu orang yang seperti ini, kita harus pakai cara yang apa gitu loh, untuk menanggapi juga termasuk situasi dan kondisi. Misalnya kita dihadapkan dengan pekerjaan yang A dan kita pakai cara yang satu misalnya, tapi di dalam pekerjaan yang B, cara satu ini nggak bisa diaplikasikan. Karena kalau misalnya kita aplikasikan, ini bisa rusak, ataupun ini bisa merugikan, atau bahkan bisa makin baik. Nah, ini yang perlu kita kejelian melihat keadaan gitu ya. Bagaimana cara kita mengendalikan diri kita, mengontrol ya. Dan banyak sekali aku bertemu dengan orang-orang yang sempat stuck di dalam kehidupannya. Aku sendiri juga sempat stuck gitu ya. Kita kalau pengen terus maju, terus berkembang, itu pasti ngerasain gitu. Jangankan itu, waktu mau turunin berat badan aja sempat kan stuck. Ya, sempat stuck. Apakah itu berarti kita nggak kemana-mana ataupun kita nggak ada kemajuan? Enggak. Cuma kadang-kadang
Kita ngelihat sesuatu nggak ada perubahan, sesuatu nggak ada perkembangan, kita langsung kendor, kita langsung nggak semangat, kita langsung, wah udahan aja deh. Ini hampir sama dulu perjalanan gue waktu ngurangin berat badan, waktu pengen sehat, pengen pengen fit lagi gitu ya. Waktu di dalam satu poin itu nggak kemana-mana dalam beberapa bulan. Tetapi yang orang mungkin kalau misalnya aku masih pakai cara pandangku beberapa tahun yang lalu, gue udah tinggalin, udah ini nggak berfungsi nih. Tetapi apa yang aku rasain, oh iya, memang berat badan gue ada di angka itu aja. Tetapi lingkar-lingkarnya berkurang. Tetapi perasaan gue lebih baik. Tetapi gue lebih ngerasa sehat. Gue ngerasa lebih seger. Gue ngerasa lebih energik dan lain sebagainya. Itu yang dilihat. Tapi kalau kita hanya terpaku akan hasil yang kita harapkan, bahwa hari ini harus ada perkembangan ini, besoknya kok kenapa sih nggak ada? Mungkin kamu miss dengan hal-hal yang perlu kamu lihat. Mungkin kamu miss dengan hal-hal yang luput dari pandangan kamu, yang memperlihatkan, mungkin hal ini tidak berubah. Ini contoh ya. Buat kamu yang lagi single, gue udah maju, gue udah berjuang, gue udah healing, gue udah ngerawat diri, gue udah nurture diri gue udah self love ya, gue udah gue berusaha untuk maju ke depan, dan gue melakukan hal-hal yang bisa membuat gue menarik buat siapa? Buat kamu atau buat orang lain? Itu yang kadang-kadang kita lupa. Tapi waktu kita ngelakuin itu untuk diri kita, bahwa kita mengimpress diri kita sendiri, kita melakukan sesuatu benar-benar pure untuk mengattract diri kita, untuk bikin diri kita tuh excited, membuat diri kita tuh jatuh cinta. Bukan sama siapa-siapa, sama diri kita sendiri. Menikmati dengan atau tanpa orang lain, keberadaan kita. Itu tanpa kamu harus force gitu ya. Itu ya akan menarik energi-energi itu ke kamu. Tapi di saat gue udah ngelakuin ini, gue ngelakuin itu, kok nggak ada sih orang yang datang ke dalam hidup gue? Kenapa sih nggak ada orang yang perhatiin gue? Kenapa sih nggak ada orang yang suka sama gue? Kenapa sih nggak ada orang yang cinta sama gue? Saat kita masih punya pertanyaan-pertanyaan itu, berarti kita belum melakukan pure untuk diri kita. Belum tuh yang namanya self love. Kita masih berusaha ngejaring orang lain. Bukan kitanya. Datang dari kitanya. Maksudnya cinta itu datang dari kitanya, kebahagiaan itu datang dari kitanya, kasih itu datang dari kitanya, kebahagiaan itu datang dari kitanya. Tapi kita masih nyantolin itu dengan seberapa orang yang memberikan hal tersebut kepada kita. Dan ini yang paling gampang untuk dirampas. Ini yang paling gampang untuk ngambrukin kita. Ini titik lemahnya ataupun poin kelemahan-kelemahan kita, bahwa kita menyematkan itu kepada hal di luar kita. Dan yang tadinya kita punya semangat itu saat misalnya ada orang yang perhatian sama kita, tapi di saat orang sibuk sendiri, ya masing-masing orang kan punya kesibukannya sendiri, kita ngerasa langsung dunia ini sepi, dunia ini hancur, percuma aja gue selama ini ngerawat diri, percuma aja gue belajar, percuma aja gue mengembangkan diri gue, percuma aja gue jadi baik, percuma aja gue ngelakuin sesuatu yang baik, percuma aja gue. Nggak ada yang percuma saat kamu melakukan sesuatu untuk diri kamu, ya. Dan saat itu memang hadir untuk kamu nggak akan gampang untuk berantakan, gitu. Termasuk kalau yang tadi aku bilang, di saat ada seseorang
yang berusaha masuk ataupun hadir dalam kehidupan kamu, yang bikin kamu goyang. Kamu pun di saat kamu sudah memberikan cinta kasih itu kepada dirimu, kamu akan lebih selektif memfilter orang yang ada di circle kamu, orang yang ada dalam kehidupan kamu. Tapi saat orang tidak punya yang namanya cinta terhadap dirinya, dia akan gampang dihancurkan oleh hal-hal dan orang-orang di sekitarnya. Karena dia akan selalu menjadikan apa yang di luar dirinya itu hal yang mendefinisikan dia, hal yang dia selalu butuh untuk validasinya. Kalau orang tidak peduli, kalau orang tidak menyukai, kalau orang tidak mendukung, kalau orang tidak mensupport, kalau hidupku tidak baik, kalau tidak ada uang, kalau tidak ada ini, tidak ada itu, dan lain sebagainya, itu kan hal-hal yang di luar. Itu berarti aku tidak ada artinya, itu berarti hidupku hampa, itu berarti aku sendirian, itu. Dan akhirnya apa? Orang ini gampang hancurnya, gampang punya rasa yang bergejolak di saat hal eksternal itu mendukung, tetapi gampang pula diambrukin saat hal eksternal itu hilang. Jadi kamu harus rooting, mengakar kokoh kepada diri kamu, kepada semesta ini, kepada yang kuasa, bahwa kamu diberikan hidup ini untuk menciptakan cerita yang baik, cerita yang terbaik versi kamu di dalam buku hidup kamu. Dan kita semua punya kebebasan untuk menuliskan hal tersebut. Kitanya mau nulis yang baik, yang bagus, yang seneng-seneng, yang indah-indah, atau kita mau nulis yang ancur-ancur. Pilihan kembali lagi. Kembali kepada masing-masing orang. Ya. Jadi rooting, maksudnya berakar kokoh dalam kehidupan kamu. Supaya kamu tidak gampang diombang-ambingkan oleh situasi, kondisi kamu, ataupun orang-orang sekitar kamu. Ya, oke. Itu adalah pembacaan untuk kali ini. Semoga ada yang bisa diambil maknanya, hikmahnya, atau pesan-pesannya. Kalau nggak ada, jadikan ini sebagai hiburan semata. Terima kasih ya udah nongkrong dan mampir di sini. Sampai ketemu diri dengan selanjutnya. Namaste.